setelah sholat isya. Maka berbahagialah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bahkan sholat subuh berjamaah ini merupakan tiket untuk bertemu dengan Allah tanpa hijab. Suatu malam Rasulullah SAW pada masa-masa Ayyamul Bid, pertengahan bulan 14, 13, 14, 15, Rasulullah SAW melihat bulan purnama begitu indah. Maka lama Rasulullah berhenti dalam perjalanan bersama para sahabat menatap bulan purnama, dan beliau tersenyum. Para sahabat keheranan, apa nih? Ma bi Rasulullah SAW. Ya, ada apa dengan Rasulullah SAW? Lama beliau menatap bulan purnama. Maka kemudian para sahabat bertanya, lima tabassam ya Rasulullah, kenapa anda tersenyum ya Rasulullah SAW? Maka kemudian Rasulullah menjawab, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sungguh kalian akan melihat wajah Tuhan kalian sendiri, iyanan bi a'yunikum, langsung dengan kedua mata kalian. Jadi kita nanti akan melihat wajah Allah seperti apa Allah ya sesungguhnya, zat Allah. La tudammuna fi ra'yatih, kalian akan merasa nikmat, tidak lelah sedikit pun melihat wajah Allah. Karena memang melihat wajah Allah itu adalah puncak kenikmatan surga. Ya, Allah bukakan 70.000 hijab menurut seorang pakar tasawuf, seorang ahli sufi. Ya, bahwa antara kita dengan Allah itu ada 70.000 hijab. Sehingga kita bisa duduk seperti ini, pancaran energi cahaya Allah itu terhijab sehingga kita aman, alam semesta aman, tidak terganggu dengan pancaran cahaya, kekuatan cahaya Allah. Itu 70.000 hijab. Nanti satu persatu dibukakan. Wa may yurid ayyaltaqi rabbahu biduni hijab falyahfaz hadhihi shalah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah seperti apa Allah yang sesungguhnya, maka jagalah salat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu pada waspada kedua kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, menjadi sebab Allah menciptakan kita. Ketika Nabi Adam AS diciptakan pertama kali, ya, Bapak Ibu, Nabi Adam Allah ciptakan langsung dari tanah. Hina ma khalaqallahu Adam mubasharatan biyadayhi fasawwarahu ala suratil insan fayanfuhu min ruhihi bikalimati kun fayakun fataghayyara Adamu ila suratil insan. Tatkala Allah menciptakan Nabi Adam AS pertama kali, Allah membentuk Nabi Adam dengan kekuasaannya. Jangan bayangkan tangan Allah ketika disebutkan dengan sebagaimana tangan makhluk, tidak, syirik itu. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang bisa serupa dengan Allah. Termasuk ketika Allah bersemayam di atas arsy itu jangan dibayangkan seperti saya duduk seperti ini. Karena akan ada dimensi ruang dan ada dimensi waktu. Bagaimana mungkin Allah ada dalam dimensi ruang dan dimensi waktu, sementara ruang dan waktu Allah yang menciptakan. Ya, jangan pernah menyentuh ranah itu. Kita terbatas untuk memahami itu. Nalar kita sangat lemah sekali. Maka akan celaka manusia jika menyentuh ranah itu. Ya, belakangan ini beredar pemahaman tasawuf yang makin membuat umat Islam ini bingung dengan agamanya. Terutama di Pekanbaru ini dan Riau. Ada tokohnya ya. Baik, Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala. Faqala Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, kun fayakun, hiduplah engkau Adam, maka Nabi Adam pun hidup dengan kalimat Allah. Ya, jantung mulai berdetak. Ya, dari bentuk tanah berubah menjadi manusia. Jantung berdetak, darah terpompa dari bilik jantung masuk ke kardiovaskuler, ke arteri, ke nadi. Maka semua sel saraf di lapisan subkutis, lapisan ketiga kulit kita, setelah epidermis, dermis, maka darah mengalir ke seluruh, menyentuh semua sel saraf kita. Maka terjadilah metabolisme tubuh. Sistem fisika, sistem kimia tubuh terjadi. Masuk ke paru-paru, maka berespirasi paru-paru. Ketika paru-paru berespirasi, maka oksigen masuk ke dalam hidung, masuk ke paru-paru. Ya, maka terjadilah respon kehidupan. Nabi Adam bersin. Bersinnya orang Melayu bagaimana Pak? Orang Riau bagaimana Pak? Hasim, sama dengan Bandung ya. Sama dengan di Bandung berarti. Ketika Nabi Adam bersin, kalimat pertama kali yang keluar adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan itu yang keluar pertama kali. Maka keraguan malaikat yang sempat mengatakan qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, hancur menyaksikan dahsyatnya Nabi Adam mengucapkan hamdalah. Spontan malaikat Jibril memimpin para malaikat mengucapkan yarhamukallah ya Adam. Nabi Adam menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum.
Lalu Nabi Adam mengangkat kepalanya, maka tampaklah arsy Allah yang sangat indah luar biasa, ditopang oleh pilar-pilar yang sangat megah. Di antara pilar-pilar itu tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat syahadat ini sudah Allah simpan, sudah Allah bentangkan di pilar-pilar yang menyangga arsy-Nya jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Maka jika ada pertanyaan, siapakah manusia yang pertama Allah ciptakan? Jawabannya siapa, ayah bunda? Bukan Nabi Adam, Rasulullah SAW. Banyak yang menganggap selama ini Nabi Adam manusia yang pertama Allah ciptakan. Bukan. Menurut saya, ayah bunda, berdasarkan riwayat ini, silakan buka dalam kitab Qisasul Anbiya wal Mursalin karya Al-Hafiz Imam Al-Kathir rahimahullah, atau di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, atau dalam kitab Atlas Tarikh Al-Anbiya wal Mursalin karya Syekh Syamil bin Abdullah Al-Maghluz rahimahullah radhiyallahu anhu hafizahullah. Nah, menurut saya berdasarkan satu riwayat ini saja, Rasulullah adalah yang pertama kali diciptakan. Jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Nabi Adam bukan yang pertama diciptakan, tapi yang pertama dilahirkan secara fisik. Yang pertama dilahirkan secara fisik. Lalu kalau memang Rasulullah SAW ini adalah Nabi dan Rasul yang terbaik, makhluk Allah yang terbaik, sampai-sampai Nabi Adam ketika itu membaca dua kalimat syahadat ada tertera dalam arsy Allah. Nabi Adam berkata, Ya Rabb, qara'tu isman tujadibu inda ismika rubbama huwa min khairi khalqika ya Allah. Ya Allah, aku membaca ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu ya Allah. Pasti dia makhlukmu yang terbaik. Ajal ya Adam, betul Adam. Dia adalah makhlukku yang terbaik. Huwa min khairi khalqik. Laula uhibbuhu ma khalaqtuka ya Adam. Andaikan aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan kalian manusia. Aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Jadi jamaah, kalau ada yang bertanya, siapa yang pertama kali Allah ciptakan manusia ini? Jawabannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Adapun Nabi Adam adalah yang pertama kali Allah lahirkan secara fisik. Ustaz, kalau memang Rasulullah manusia yang pertama Allah ciptakan, kenapa dilahirkannya di akhir zaman, tidak di awal peradaban manusia? Ayah bunda yang dirahmati Allah, saya meyakini innamal hayah asiratun bainal haqqi wal batil. Hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Betul? Berbicara pertarungan antara hak dan batil. Pertarungan ini kan ada babak per babaknya. Yang ditunggu-tunggu apakah babak penyisihan, babak semifinal apa babak final? Babak final. Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Karena babak penentuan, siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau babak final ini babak penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah, kira-kira pemain di babak final, pemain cadangan apa pemain yang terbaik? Pemain yang terbaik. Rasulullah SAW makhluk Allah yang terbaik, yang diturunkannya, dilahirkannya di akhir zaman, bukan di awal peradaban manusia. Tujuannya apa Allah melahirkan Rasulullah di akhir zaman? Untuk menentukan siapa yang menang, antara Allah ataukah Ajazil dengan sederet pasukannya, atau Ajazil dengan kembarannya Dajjal. Iblis nama aslinya Azazil, satu jin dari suku Al-Haris yang sepanjang hidupnya tidak pernah maksiat. La yasullah madama hayati mula tarfata ainin. Sedikit pun iblis tidak pernah berbuat maksiat. Namanya pun bagus. Allah yang memberi nama langsung Azazil, yang dimuliakan Allah. Azza yu'izu aizan, Azaza yang dimuliakan. Eli Allah. Bagus namanya Azazil yang Allah muliakan. Boleh Ustaz buat nama kita, anak kita, jangan itu nama iblis. Samiri dia nama aslinya. Allah beli kemudian gelar dia Dajjal ketika dia tidak beriman kepada Allah. Bahkan dia mengaku Allah. Jangankan Dajjal. Ya. Ada sosok manusia namanya Saibaba. Nama panjangnya versi orang-orang yang menyembahnya adalah Sirdi Satya Saibaba di India Selatan. Dia sampai bilang pernah dalam ceramahnya, panggil aku dengan panggilan yang kalian sukai, panggil aku Krishna, panggil aku Yesus, bahkan panggil aku Allah. Nah, itu Yudas Saibaba. Sekarang sudah mati, sedang dipukulin sama malaikat Zabaniyah atau dikuburnya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati dan saya muliakan. Ayah bunda masih yakin Nabi Isa masih hidup? Ya, yakin.
Ayah bunda Nabi Isa masih hidup apa sudah wafat? Sudah mati? Masih hidup. Ada di mana sekarang Nabi Isa? Ada di Siak. Ada di Siak ya.